Tidak ada yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan, jika itu konsisten dengan hukum alam. Tapi tetap mencoba, karena siapa yang tahu apa yang mungkin. Kerja, selesaikan, terbitkan. Kitab alam yang harus kita baca, ditulis oleh jari Tuhan. Yang penting adalah, mengetahui bagaimana mengambil semua hal dengan tenang. Saya akan bersama Kristus, dan itu sudah cukup. 5 keterampilan kewirausahaan yang penting untuk sukses adalah, konsentrasi, diskriminasi, organisasi, inovasi, dan komunikasi. Seseorang yang yakin dia benar, hampir pasti salah. Kimia tentu saja merupakan ilmu eksperimental, kesimpulannya diambil dari data, dan prinsip-prinsipnya didukung oleh bukti dari fakta. Tidak ada yang lebih menakutkan, daripada seseorang yang tahu bahwa mereka benar. Alam adalah sahabat kita yang paling baik, dan kritikus terbaik dalam sains eksperimental, jika kita hanya membiarkan isyaratnya jatuh tanpa bias di pikiran kita. Saya jauh lebih percaya diri pada satu orang yang bekerja secara mental dan fisik pada suatu masalah, daripada 6 orang yang hanya membicarakannya. Karena kedamaian adalah satu-satunya dalam pemberian Tuhan, dan karena Dia yang memberikannya, mengapa kita harus takut? Karunia-Nya yang tak terkatakan dalam Putra terkasih-Nya, adalah dasar dari harapan yang tidak diragukan lagi. Tercatat bahwa ketika seorang calon muda bertanya kepada Faraday, rahasia kesuksesannya sebagai penyelidik ilmiah, dia menjawab, rahasianya terdiri dari 3 kata. Kerja, selesai, publikasikan. Saya kebetulan telah menemukan hubungan langsung antara magnet dan cahaya, juga listrik dan cahaya, dan medan yang terbuka sangat besar, dan saya pikir kaya. Spekulasi. Aku tidak punya apa-apa. Saya bersandar pada kepastian. Pusat keunggulan, menurut definisi adalah, tempat di mana orang-orang kelas 2 dapat melakukan pekerjaan kelas 1. Saya bukan penyair, tetapi jika Anda berpikir sendiri, saat saya melanjutkan, fakta-fakta akan membentuk puisi dalam pikiran Anda. Tidak ada yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Bagi saya akui, air adalah sebuah fenomena yang terus-menerus membangkitkan perasaan heran baru, sesering saya melihatnya. Tetapi saya harus mengakui bahwa saya iri dengan istilah atom. Karena meskipun sangat mudah untuk membicarakan atom, sangat sulit untuk membentuk gagasan yang jelas tentang sifatnya, terutama ketika benda majemuk sedang dipertimbangkan. Saya baru saja sibuk lagi di elektromagnetisme, dan berpikir saya telah mendapatkan hal yang baik, tetapi tidak bisa mengatakannya. Itu mungkin rumput liar, bukan ikan yang setelah semua kerja keras saya akhirnya bisa menarik. Alkitab, dan itu sendiri, dengan tidak ada yang ditambahkan atau diambil darinya oleh manusia, adalah satu-satunya dan panduan yang cukup untuk setiap individu, setiap saat dan dalam segala keadaan. Tidak ada lagi pintu terbuka yang dengannya, Anda dapat masuk ke dalam studi filsafat alam selain dengan mempertimbangkan fenomena fisik lilin. Kuliah yang benar-benar mengajar tidak akan pernah populer. Kuliah yang populer tidak akan pernah benar-benar mengajar. Ini adalah keindahan besar ilmu pengetahuan, kimia,
bahwa kemajuan di dalamnya, baik dalam tingkat besar atau kecil, bukannya melelahkan subjek penelitian, membuka pintu untuk pengetahuan lebih lanjut dan lebih berlimpah, dipenuhi dengan keindahan dan kegunaan. Mengapa orang-orang akan tersesat ketika mereka memiliki kitab yang diberkahi ini untuk membimbing mereka? Saya dapat setiap saat mengubah waktu saya menjadi uang, tetapi saya tidak membutuhkan uang lebih dari yang cukup untuk tujuan yang diperlukan. Garis-garis gaya magnet menyampaikan gagasan yang jauh lebih baik dan lebih murni daripada ungkapan arus magnet atau banjir magnet. Ia menghindari asumsi arus atau dua arus dan juga fluida atau fluida, namun menyampaikan gagasan bergambar yang lengkap dan berguna ke pikiran. Saya hanya akan mengungkapkan keyakinan saya yang kuat, bahwa titik pendidikan diri yang terdiri dari mengajar pikiran, untuk melawan keinginan dan kecenderungannya, sampai terbukti benar, adalah yang paling penting dari semuanya, tidak hanya dalam hal-hal filsafat alam, tetapi di setiap departemen kehidupan sehari-hari. Dunia sedikit yang tahu, berapa banyak pemikiran dan teori yang telah melewati pikiran seorang penyelidik ilmiah, telah dihancurkan dalam keheningan dan kerahasiaan oleh kritik keras, dan pemeriksaan yang merugikannya sendiri. Benar bahwa kita harus berdiri dan bertindak berdasarkan prinsip-prinsip kita, tetapi tidak berhak menahan mereka dalam kebutaan yang keras kepala, atau menahan mereka ketika terbukti salah. Sebagai ganti mempraktikkan penyangkalan diri yang bijak, kita selalu menjadikan keinginan sebagai ayah dari pemikiran, kita menerima dengan ramah apa yang setuju, kita menolak dengan tidak suka apa yang menentang kita. Sedangkan kebalikannya diperlukan oleh setiap perintah akal sehat. Dosen harus memberikan alasan penuh kepada hadirin, untuk percaya bahwa semua kekuatannya telah digunakan untuk kesenangan, dan instruksi mereka. Siapa yang tidak akan ditertawakan, jika dia mengatakan pada tahun 1800, bahwa logam dapat diekstraksi dari bijinya dengan listrik, atau potret dapat dibuat dengan kimia. Fisikawan baik di mulut dan telinga saya, begitu canggung sehingga saya pikir, saya tidak akan pernah menggunakannya. Setara dengan 3 suara terpisah, aku dalam satu kata terlalu banyak. Jangan mengacu pada buku mainan Anda, dan katakan Anda pernah melihatnya sebelumnya. Jawablah saya lebih baik, jika saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah memahaminya sebelumnya? Saya bisa mempercayai sebuah fakta, dan selalu mempertanyakan suatu pernyataan. Saya mengusulkan untuk membedakan badan-badan ini, dengan menyebut anion-anion yang menuju ke anoda dari badan yang membusuk. Dan mereka yang lewat ke katoda, kation, dan ketika saya memiliki kesempatan untuk membicarakan ini bersama-sama, saya akan menyebutnya ion. Tidak peduli apa yang Anda lihat, jika Anda melihatnya cukup dekat, Anda terlibat dalam seluruh alam semesta. Saya tidak dapat membayangkan garis gaya melengkung, tanpa kondisi keberadaan fisik di ruang perantara itu. Ketika saya mengenal Mr. Marset secara pribadi, seberapa sering saya membuang pikiran saya ke belakang, senang menghubungkan masa lalu dan masa kini, seberapa sering, ketika mengirim kertas kepadanya sebagai ucapan terima kasih, saya memikirkan instruktur pertama saya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka, silakan komen di bawah ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe.